warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ilfi Nurdiana. Kali ini saya tidak sendiri, di sini ada teman saya, teman kuliah saya yaitu Faidatul Amaniyah, yang akan membahas hal yang kita ketahui namun kita pura-pura tidak tahu. Hai Faid, apa kabar? Hai Ilvi, alhamdulillah kabar baik. Dengan dengar cerita ini, aku merasa jadi kecil lagi tahu. Aku mau cerita. Aku pernah melihat orang yang dibully di depan mata aku sendiri. Kamu masih ingat jelas kejadiannya? Siapa sih sasarannya pas waktu itu? Namanya Edo, anaknya pendiam, pinter, tapi agak ikut sih soal sosialisasi. Ada tuh satu geng di sekolah aku, namanya yang dipimpin oleh si R. Dia tuh sering jadiin Edo sebagai bahan canda tawaan gitu kan. Pernah tuh suatu saat ini Edo kan biasalah orang pendiam kan, kayak ngediem gitu kan kalau jalan. Nah, di situ si geng R-nya itu apa namanya, si yang dipimpin oleh si R itu sempat naruh lem di kursinya si Edo, Tempat duduknya. nah, tempat duduknya si Edo. Sampai yang juga ada kejadian kayak sampai juga si pimpinannya si R, yang anggaplah si R itu nyiram tasnya Edo dengan air got, kayak air comberan gitu kan. Kamu sendiri pernah gak sih pengen ngebantu si Edo tapi kamunya sendiri takut ketularan kayak si Edo? Pernah gak sih? Banget Ilvi, aku tuh sempat apa ya, kayak kemarin aku merasa marah banget kan. Ini Edo tuh ada di tengah lapangan, mereka tuh kayak ya udah gimana sih konsepnya ngebully gitu kan, kayak didorong, ditarik tasnya kayak gitu. Aku di situ aku emosi, marah, aku sampai pengen bilang stop, kalian jangan kayak gitu. Tapi di situ kaki aku kayak gak bisa jalan, kayak ya udah kayak gemeteran di situ. Aku di situ mikir kayak gini, kalau semisal aku belain si Edo, apa mungkin aku besok yang bakal ngerasain seperti itu, kayak dibully balik gitu loh. Gara-gara aku bantuin si Edo, aku malah Kena bulian juga. kena bulian juga. Itu yang dinamakan bystander effect kan? Semakin banyak yang lihat, semakin dikit rasa tanggung jawab yang ingin menolong. Tapi itu apakah buat kamu tenang? Enggak banget sumpah, itu malahan bikin nyiksa aku. Pas aku pulang sekolah aku tuh nggak bisa tidur, aku ngebayangin wajah Edo nahan tangis sambil bersihin tasnya. Di situ aku serasa terkejut banget sumpah. Aku teman sekelasnya, tapi aku diem dengan perilaku mereka, seolah-olah aku ngasih izin buat mereka terus-terusan membuli si Edo. Pernah nggak ada momen dimana kamu melihat si Edo itu udah nggak kuat ngelihatnya pas dibully sama temennya itu? Pas kamu ingin lapor ke guru? Pernah banget. Pas itu apa ya, Edo kan gak masuk selama 3 hari berturut-turut ini. Aku tuh lewat depan rumahnya. Nah, habis itu aku lihat si Edo ada di depan teras, duduk di teras depan rumah sambil ngelamun. Terus aku sadar, dengan diamnya aku ternyata berakibat fatal buat mental orang lain. Terus akhirnya apa yang kamu lakuin? Aku gak langsung labrak kayak gitu, cuman aku ini apa namanya, aku gak langsung labrak geng itu soalnya aku masih takut. Aku bikin surat secara anonim buat guru BK secara detail tentang kejadian yang pernah Edo alamin. Dan juga aku detail banget loh sampai kebicara apa, ada kata di situ kalau geng yang dipimpin oleh si R itulah yang ngelakuin. Nah, di situ alhamdulillah si guru BK langsung kayak gercep loh,
kayak langsung nanggepin tentang surat anonim, nggak harus nyari sebelumnya itu dari mana, surat anonim itu dari siapa yang ngirim itu enggak. Terus kebesokannya aku tuh ngeberaniin diri duduk di samping Edo pas di situ Edo baru datang. Eh, aku bilang sorry ya Do, kemarin-kemarin aku cuma diem. Nah, sesimpel itu. Cuman kayak Edo tuh aku lihat matanya kayak berkaca-kaca, cuman masalah perkataan itu doang, gara-gara perkataan itu doang. Terus respon kayak gitu gimana tuh kamu? Awalnya sih mereka ngeliat ke aku tuh sinis banget loh. Cuman gara-gara guru udah turun tangan juga teman-teman, banyak juga yang ngebela si Edo. Mereka juga kalah loh dari kayak bukan kalah, kayak mengalah, jadi nggak bisa bersuara. Ternyata bullying itu apa namanya, sesuatu yang ngelakuin bullying itu ketika kita ngasih panggung ke mereka lewat diemnya kita. Kata kamu tadi bikin aku sadar kalau posisi saksi bisu itu sebenarnya posisi yang tidak ditentukan. Kita berada di situ merasa tidak merasa paling aman, tapi kita menyaksikan seseorang dibakar api tidak membawa air. Apa pesan kamu buat seseorang yang masih berada di posisi itu? Buat kalian yang buat kalian yang sekarang merasa jantung kalian masih berdebar dengan melihat ketidakadilan, aku tahu rasa takut dikucilkan itu nyata. Tapi satu hal yang aku pelajarin yaitu kalau dengan diamnya kita itu akan menjadi oksigen buat si pelaku, bukan dia tambah kuat, tapi karena dengan diamnya kita seperti kita ngasih izin buat si pelaku untuk membuli orang lain itu, orang yang dibully itu. Jadi secara nggak langsung diam kita itu menjadi sebuah dukungan ya. Iya Ilvi, diam itu ibarat tepuk tangan tanpa suara. Pesan aku itu simple. Jangan biarkan rasa takut itu membuatmu kehilangan sisi kemanusiaanmu. Emang kalau semisal kamu nggak sanggup untuk melabrak mereka si pelaku di depan umum, tapi jangan sampai kamu jadi orang yang pasif juga. Benar banget, karena pada akhirnya yang paling menyakitkan itu bukan hanya cacian dari musuh, tetapi ingatan di mana teman-temannya hanya melihat ketika dia jatuh. Jangan sampai kamu menyesal saat semuanya sudah terlambat. Jangan sampai rasa takutmu hari ini berubah jadi rasa bersalahmu di kemudian hari. Habisnya karena kamu melihat orang yang hancur dan tidak bisa berbuat apa-apa, itu adalah beban mental yang sangat berat. Kasih surat secara rahasia kepada guru BK atau kalau kamu punya backingan dalam itu ini apa namanya, langsung ke kapseknya juga gak apa-apa. Terus kalau semisal itu ada di luar lingkungan sekolah, kamu kasih kayak surat itu ke ini apa namanya, ke orang yang lebih paham seperti itu. Jadi tidak kayak berpihak ke satu pihak doang. Takutnya kan kamu ngasih tulisan itu ke orang yang ternyata orang itu malah ngebelain si pelaku. Karena luka yang kamu lihat itu nyata, dan rasa bersalah itu akan, dan rasa bersalah karena kamu diam itu bahkan terus kamu bawa seumur hidup. Wah, dasar banget ya, BTW, terima kasih ya sudah jujur. Teman-teman, jangan jadi dalang dari masalah, tapi jadilah dalang dari solusi. Saya Ilvi Nurdiana, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!